Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kalimah fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu sekali lagi mudah ya anak-anak, al-lughatul arabiyyah sahla. Mudah sekali bagi kalian semuanya ketika fokus, kemudian kalian bisa mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Pada kesempatan ini kita pelajari tentang pembagian fi'il atau kata kerja. Fi'il dibagi atas dua golongan besar menurut waktu terjadinya. Yang pertama adalah fi'il madhi, yaitu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan di masa lalu. Seperti contoh, dakhala al-muslimu al-masjidah. Diartikan muslim itu telah memasuki masjid. Jadi kata telah inilah menunjukkan bahwa kata masuk masjid itu sudah terjadi. Kemudian anak-anak, yang kedua adalah fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari' itu? Adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan di masa sekarang atau masa datang, masa depan ya. Seperti contoh, yadkhulu al-muslimu al-masjidah. Jika diartikan, maka muslim itu sedang atau akan memasuki masjid. Maka pekerjaan memasuki masjid itu bisa dilakukan bersamaan dengan mengatakannya atau baru akan memasuki. Jadi belum masuk, baru rencana masuk. Jadi bisa menggunakan kata kerja yang disebut dengan fi'il mudhari'. Itu jadi bedanya antara fi'il madhi dan fi'il mudhari' terletak pada waktu pekerjaannya sedang dilakukan atau akan dilakukan. Ada yang paling mudah untuk membedakan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Jika fi'il mudhari' pasti depannya ada huruf mudhari'ahnya, hamzah, ya, ta, dan nun. Anak-anak, tentu dalam fi'il itu pekerjaan itu pasti ada yang melakukan, yang disebut dalam istilahnya fa'il atau pelaku atau subjek. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia itu ada predikat, kata kerja, ada subjek sebagai fa'il atau pelakunya. Baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari' anak-anak senantiasa mengalami perubahan bentuk sesuai dengan jenis dhamir yang bertindak sebagai fa'il atau pelaku. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui fa'il atau pelaku dari suatu kejadian. Anak-anak, ini seperti contoh bisa diperhatikan. Abdullah, contoh fa'il itu pelaku, nama orang. Muhammad, dia itu bisa digantikan dengan dhamir huwa. Dalam artian yang perlu kalian cermati adalah fa'il itu ada yang mudzakkar, istilahnya itu adalah golongan jenis laki-laki, ada yang mu'annas, jenis perempuan. Baik mu'annas atau mudzakarnya secara hakiki memang nyata laki-laki, atau mu'annas mudzakarnya itu secara bentuk lafadznya. Zainab itu otomatis perempuan. Seperti contoh lafadz jannatun itu tergolong adalah mu'annas, di situ tertanda dengan adanya tak marbutoh di situ, tak mu'annas di situ yang menunjukkan arti perempuan, sehingga dia bisa digantikan kata dhamir itu dengan kata ganti hiya, seperti itu. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah bentuk mufradnya, bentuk mu'annasnya, dan bentuk jamaknya. Fa'il itu terkadang ada yang bentuknya itu mufrad tunggal, seperti contoh ja'a Abdullah, ja'a muslimun, itu adalah bentuk dari fa'il yang mufrad. Ada yang tasniyah, contoh ja'a muslimani, datang dua orang muslim, maka di situ ada huma sebagai dhamirnya. Atau bentuk jamak, jamaknya jamak mudzakkar, contoh ja'a muslimuna. Nah, di situ datang beberapa orang muslim. Atau jamaknya jamak muannas, di situ ada contoh ja'at an-nisa'u, datang beberapa perempuan. Kemudian fi'il madhi perubahan bentuk tersebut terjadi di akhir kata, sedangkan untuk fi'il mudhari' perubahan bentuknya terjadi di awal. Ini kita perhatikan anak-anak. Di situ ada fi'il madhi,
ada fi'il mudhari', kemudian ada dhamirnya. Yang perlu kalian perhatikan di situ adalah dhamir yang tersimpan dalam fi'il madhi maupun fi'il mudhari'. Contoh, di situ ada dalam fi'il madhi fa'altu, artinya saya telah mengerjakan. Kemudian di situ ada af'ulu, saya sedang atau akan mengerjakan. Dalam fi'il madhi perubahannya di belakang, fa'altu, tu itu dhamir mutasilnya. Kalau dhamir mufasilnya adalah ana. Kalau fi'il mudhari' af'ulu, di situ perubahannya di depan. Af'ulu, saya sedang atau akan mengerjakan. Itu bedanya anak-anak. Jadi hamzah itu dalam fi'il mudhari' itu mempunyai arti saya. Kemudian fa'alna yang kedua untuk kami atau kita sudah mengerjakan. Kalau fi'il mudhari' naf'ulu, kita sedang atau akan mengerjakan. Jadi nun dalam fi'il mudhari' naf'ulu itu memiliki arti kami. Kemudian fa'alta yang ketiga menyimpan dhamir anta. Ta dalam fi'il madhi itu memiliki arti kamu. Kemudian kalau fi'il mudhari' taf'ulu, ta di depan, taf'ulu itu memiliki arti kamu. Engkau laki-laki satu sedang mengerjakan. Kemudian ada fa'alti, kamu perempuan jumlahnya satu. Fa'alti, kamu perempuan telah mengerjakan. Kalau taf'alina di situ berarti tak perubahannya di depan itu menunjukkan artinya adalah engkau perempuan sedang atau akan mengerjakan. Kalau yang tasniyah anak-anak fa'altuma. Nah, di situ fa'altuma. Tuma itu berarti memiliki dhamir antuma yang artinya dua. Kemudian kalau fi'il mudhari'nya taf'ulani. Kemudian ada fa'altum, kalian telah mengerjakan. Kemudian taf'aluna, di situ kalau fi'il mudhari'nya bentuknya ada taf'aluna, bisa memiliki arti kalian sedang atau akan mengerjakan. Sama ya, fa'ilnya itu sama, tinggal perubahannya kalau dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari' itu beda. Kemudian fa'alna, kalian perempuan banyak sudah mengerjakan. Taf'alna, di situ ada kalian perempuan sedang atau akan mengerjakan. Kemudian contoh fa'ala, di situ dia sedang mengerjakan, maka di situ ada kata dhamir huwa. Kalau dalam fi'il mudhari'nya yaf'ulu, ya itu memiliki arti dia, laki-laki. Di situ kalian bisa memperhatikannya. Contoh soal anak-anak. Di situ ana al-wajibata al-mangziliyata fil barikah. Ana al-wajibata al-mangziliyata fil barikah. Di situ kalau ana, maka yang paling cocok kita gunakan itu tadi seperti awal tadi. Di situ ada amil tu. Karena ana itu kan saya, maka kembalinya di situ. Ana, maka fa'altu. Dhamir yang cocok dengan ana itu adalah bentuk fi'il mudhari'nya amiltu. Jadi ana amiltu. Seperti itu. Sehingga kalian maka rumus yang sudah kalian yang ada di buku kalian bisa kalian hafalkan. Dhamir-dhamir yang tersimpan bisa dihafalkan. Kemudian contoh yang kedua, bisa kalian simak di situ. Contoh soal yang kedua, al-maghriba fil masjidi amsi. Salat maghrib di masjid kemarin. Karena kemarin berarti fi'il madhi, maka A, B, C, D yang dipilih adalah sholaitu. Saya telah sholat al-maghriba fil masjidi amsi. Sekarang kita pelajari bentuk dalam soal penerapan fi'il mudhari'. Anti
titik-titik umi fil hatiqah. Ketika kalian sudah mengerti artinya, maka itu akan mempermudah. Namun jika kalian tidak mengerti, maka kalian bisa melihat rumusnya. Anti itu kan kamu perempuan satu. Jumlahnya satu itu pakai anti. Kemudian di situ yang paling cocok apakah di situ yusa itu, tusa itu atau tusa idina. Kalau yusa itu tentu kalian nanti bisa cek di sini di dalam tabelnya. Yusa itu pakai yaf'ulu, ya itu apakah cocok enggak? Tentu tidak. Kalau yaf'ulu pasti domirnya huwa, domir laki-laki. Nah, kalau anti taf'alina berarti di situ kalau anti maka kalian bisa cek berarti tusa idina. Nah, seperti itu caranya. Maka tabel yang ada itu perlu kalian perdalam, kalian hafalkan. Gandengan-gandengan domir yang tersimpan di situ kalian cocokkan. Anak-anak bisa dipahami ya. Tentunya kalian harus lebih fokus. Kemudian dalam contoh fi'il madhi maupun fi'il mudhari itu pedomannya dalam tabel ini. Tabel ini perlu kalian hafalkan. Domir-domirnya kalian hafalkan. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ini kalian hafalkan. Huwa artinya dia laki-laki satu, huma dia laki-laki dua, hum mereka laki-laki banyak, hiya dia perempuan satu, huma dia perempuan dua, hunna mereka perempuan banyak, anta kamu laki-laki satu, antuma kamu laki-laki dua, antum kalian laki-laki banyak, anti antuma antuna ananahnu itu kalian bisa hafalkan ya, supaya nanti kalian lebih mudah dalam menerapkannya itu. Ana salah satu ana di situ, saya, nahnu kami atau kita. Kemudian kalian bisa polanya, kalian bisa hafalkan juga pola-pola dalam fi'il mudhari itu yaf'ulu, yaf'ulani, pasti di depannya ada huruf mudhari. Baik itu ya, ta, hamzah maupun nun. Nah, selanjutnya fi'il amar adalah kata kerja yang memiliki arti perintah. Semua kata kerja yang memiliki arti perintah itu disebut dengan fi'il amar. Contoh ijlis dan lain sebagainya. Itulah anak-anak penjelasan tentang kata kerja atau kalimat fi'il, baik fi'il madhi, fi'il mudhari maupun fi'il amar. Kalian bisa pelajari dan semoga diberikan kemudahan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.